Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi 9, yaitu penggunaan sosial media secara bijak. Media sosial adalah sebuah alat untuk berinteraksi antara satu makhluk atau satu manusia dengan manusia lainnya secara online atau dengan internet. Media sosial sendiri itu bisa diibaratkan seperti pisau. Pisau yang digunakan secara bijak akan sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Salah satunya untuk memasak atau membuat sebuah karya lainnya. Tapi jika digunakan dengan cara tidak bijak, pisau akan menjadi sebuah alat yang sangat berbahaya. Bisa untuk menusuk bahkan sampai membunuh manusia lainnya. Oke, kita lanjut. Materi 9 ini terdiri dari sebuah kelompok yang anggotanya pertama Alan Aji Nugroho, Friendly Tri Arista, dan Prayitno. Masuk ke dalam materi. Nah, pertama kita akan menjelaskan mengenai mendefinisikan pengertian sosial media. Sosial media ialah suatu media yang dapat digunakan untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya dan dilakukan secara langsung melalui media internet yang memungkinkan user atau pengguna agar dapat saling berhubungan tanpa adanya batasan ruang maupun waktu. Selanjutnya, menurut Enda Nasution, kepada seluruh pengguna sosial media untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media, sehingga meminimalisir adanya informasi ataupun berita yang palsu atau hoax. Selanjutnya, adapun hal-hal yang harus diperhatikan bagi pengguna sosial media agar mampu serta dapat digunakan secara baik, secara bijak, antara lain: pertama, informasi yang dapat tersebar dengan mudahnya. Jadi, kita harus menggunakan sosial media secara bijak. Kenapa? Karena informasinya dapat tersebar secara mudah. Jadi ketika kita memasukkan sebuah informasi itu sifatnya umum ya. Kita bisa masukkan video, gambar, atau artikel, bahkan chat kita antara kita dengan orang lain itu juga termasuk sebuah informasi. Dan informasi tersebut dapat tersebar dengan mudah. Ketika kita mengupload foto kita di Facebook atau Instagram secara langsung orang yang memfollow kita dan orang-orang yang berteman dengan orang yang memfollow kita akan melihat video kita atau foto kita. Jadi dapat dikatakan bahwa informasi yang kita sebar akan tersebar dengan mudahnya. Maka dari itu kita harus lebih bijak atau lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Sangat disarankan untuk memfilter apa yang kita kirim. Misalkan video pribadi yang tidak sebaiknya dilihat orang, jangan di-upload atau dipasang ke sosial media. Selanjutnya, tidak adanya privasi. Sosial media ini adalah salah satu media yang di sana tidak ada kebijakan privasi. Jadi kita selaku pengguna ketika menggunakan sosial media, kita harus
menyetujui satu kondisi, yaitu privasi kita tidak terjaga. Kenapa saya bilang terjaga? Karena ketika kita mengirimkan sebuah data, misalkan kita membuat status di Facebook, kita upload foto di Instagram, itu tidak langsung ketika kita kirim lalu orang lain melihat, nah setelah itu selesai, tidak. Tapi ketika kita kirim sesuatu ke Facebook atau Instagram, maka Facebook dan Instagram akan menyimpan data tersebut lalu kemudian menyampaikan ke user yang lain. Jadi selamanya data yang kita upload atau yang kita kirimkan melalui sosial media akan selalu tersimpan di media sosial tersebut. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati jika ada data yang sekiranya tidak boleh dilihat orang atau berbahaya atau mungkin sesuatu hal yang sifatnya privacy, lebih baik kita lakukan secara langsung, tidak melalui sosial media. Kemudian selanjutnya adalah kebenaran akan informasi yang tersebar tidak dapat dipastikan. Nah, sosial media ini adalah sebuah media yang bebas. Siapapun bisa mengirimkan data, siapapun bisa menyebar, menggandakan ataupun membuat sebuah artikel atau gambar atau video tanpa perlu izin dan sebagainya. Jika di film, kita ada KPI, Komisi Perfilman Indonesia, yang memastikan data yang dikirim, yang disebarkan itu benar atau tidak. Tapi di sosial media tidak ada filter. Apa yang saya kirim, apa yang Anda kirim, bisa dilihat oleh siapapun tanpa adanya filter atau lembaga yang memastikan data tersebut benar atau tidak. Selanjutnya ada cyberbullying. Nah, cyber ini bisa kita katakan seperti media internet ataupun teknologi. Nah, bullying adalah sebuah tindakan yang tidak menyenangkan. Jadi, cyberbullying ini adalah sebuah tindakan tidak menyenangkan yang kita lakukan melalui internet atau melalui teknologi. Nah, jika ada bullying secara langsung, di situ masih ada pengawasan dari orang sekitar, jadi tidak terlalu berbahaya dan efeknya kecil karena hanya orang di sekitar situ yang mengetahuinya. Tapi jika kita melakukan cyberbullying di internet melalui sosial media, maka tidak ada warga ataupun orang di sekitar yang membantu, namun justru akan segera tersebar di banyak tempat dimanapun dengan jumlah penonton yang tidak bisa diduga. Jadi ketika ada sebuah aib dari seseorang yang kita bully, maka aib tersebut akan langsung diketahui oleh banyak orang. Di situ akan merusak kepribadian dan tokoh dari orang yang dibully tersebut. Selanjutnya adalah perkembangan sosial media. Di era saat ini, sosial media telah banyak tercipta. GeoCities adalah salah satu sosial media yang terlahir pada tahun 1995. Nah, ternyata sebelum ada Facebook, Instagram, dan lain-lain, sosial media sudah ada, bahkan di tahun 1995. Situs ini sendiri didirikan untuk penyewaan layanan penyimpanan data-data supaya halaman website dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, situs GeoCities ini sendiri adalah salah satu fondasi atau tonggak daripada berdirinya situs atau website lainnya. Jadi di zaman dulu itu Facebook belum ada dan sebagainya, cuma ada website. Nah, website itu datanya disimpan di GeoCities. Jadi dulu sosial media digunakan bukan untuk interaksi mengobrol seperti WhatsApp atau untuk share status galau,
seperti di Facebook, dan bukan tempat untuk pamer kehidupan seperti di Instagram, tapi dia digunakan untuk membagikan data yang penting, data yang dirasa perlu diketahui oleh orang lain melalui website. Selanjutnya, pada tahun 2002 menyusullah situs Friendster yang sempat menjadi tren saat itu. Lalu, pada tahun 2004 lahirlah situs sosial media, yaitu Facebook, yang mana sudah terkenal hingga penjuru dunia dan merupakan salah satu jejaring sosial yang paling banyak penggunanya dibandingkan dengan media sosial lainnya. Dan masih banyak lagi situs-situs sosial media yang terlahir setelahnya. Nah, untuk teman-teman ketahui, di satu zaman sebelum milenial saat ini, Facebook adalah sosial media pertama yang banyak digunakan oleh seluruh orang di dunia. Dan sosial media yang sekarang kita gunakan adalah Instagram dan WhatsApp. Nah, dua sosial media tersebut adalah anak perusahaan atau sosial media yang dimiliki oleh Facebook juga. Nah, untuk dampak positif sosial media akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Alan Haji Nugroho. Baik, langsung saya serahkan kepada Alan Haji. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai presentasi dari tugas kelompok 9. Nah, mengenai media sosial, di sini pastinya ada, dalam penggunaan media sosial pastinya ada keuntungan atau kerugian, pastinya dari dampak positif dan dampak negatif penggunaan media sosial. Nah, saya sekarang akan menjelaskan tentang dampak positif dari penggunaan media sosial. Baik, contoh dari dampak positif penggunaan media sosial contohnya yaitu kita mampu mempererat hubungan dengan keluarga, saudara, kerabat, ataupun teman yang mana jarak di antara mereka tidak memungkinkan untuk berinteraksi secara langsung. Tetapi dengan adanya sosial media, hal tersebut menjadi hal yang mudah bagi mereka untuk berinteraksi secara langsung. Nah, misalnya contohnya saat ini misal dari jarak jauh, contohnya kita dari ada keluarga dari lawan daerah lain dari kita untuk berhubungan, jadi kita sekarang lebih mudah, contoh dari via telepon, atau kita bisa lewat WhatsApp dan lain-lain, kita bisa video call, misalkan kita bisa memberi kabar terhadap keluarga kita yang ada di jauh. Contohnya dari saya di Tangerang sekarang, untuk menghubungi keluarga saya yang ada di Jawa bisa lewat telepon atau video call secara langsung, jadi bisa lebih mudah untuk berinteraksi. Oke, selanjutnya menjadi media informasi. Dengan adanya sosial media, kita mampu menerima dan menikmati berita yang up to date, bahkan hanya dengan hitungan detik setelah terjadinya kejadian tersebut. Contohnya kita mendapatkan informasi tentang berita atau apa dan lain-lain, kita bisa mengakses melalui media sosial. Mungkin dulu untuk mengetahui berita atau informasi dan lainnya kita bisa mengetahui lewat koran waktu belum ada media sosial, atau berkembangnya lagi lewat televisi, dan sekarang bisa merambah ke dunia sosial media, jadi lebih mudah untuk kita mendapat informasi dan kabar dari media sosial. Dari hal lain juga kita bisa dari memperlebar atau memperbanyak dan memperluas pertemanan. Maksudnya karena dengan adanya sosial media kita mampu berinteraksi secara langsung dengan siapapun. Dengan kita bisa mengenal teman atau keluarga yang sekiranya udah lama tidak bertemu, kita bisa lewat media sosial untuk berinteraksi atau mencari teman baru. Selanjutnya menjadi media komunikasi dan mampu menjadi media dalam pengembangan bisnis. Di era sekarang dalam dunia bisnis kita menjadi lebih mudah dengan media sosial, dengan menawarkan produk atau barang yang kita jual. Mungkin dengan lewat media sosial kita menjadi lebih mudah untuk menawarkannya.
Baik, setelah mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk dampak positif. Untuk dampak negatif bisa dilanjut oleh teman saya yaitu Praitno. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan saya Randy dan Muhammad dan sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan untuk dari pengertian apa itu sosial media, pengembangan sosial media ataupun dampak positif dari sosial media sendiri. Dan di sini saya akan melanjutkan untuk dampak negatif daripada sosial media. Salah satunya dampak negatif dari sosial media itu sulit untuk bersosialisasi. Kenapa? Karena dengan dimanjakannya kita oleh sosial media, terus kita lebih asik untuk memegang gadget dan lain sebagainya, untuk saling berinteraksi melalui sosial media, sehingga itu mengurangi kita dalam lingkungan sekitar. Jadi sosial media ini kita jadi menghiraukan dalam bersosialisasi secara langsung di dunia nyata. Terus ada lagi menjadikan user atau pengguna sosial media ini menjadi pemalas. Contoh, penggunaan sosial media ini tidak dibatasi oleh waktu, sehingga kita tuh nggak pernah berpikir kebutuhan kita tuh apa. Contoh di saat kita lapar atau segala macam, kita yang biasanya sebelum ada sosial media kita bisa masak sendiri atau apa, dan itu membuat tubuh kita menjadi gerak, lebih banyak gerakan-gerakan di dalam tubuh kita. Tapi dengan adanya sosial media kita lebih instan untuk mendapatkannya. Contoh, kita bisa beli via online ataupun segala macam dan lain sebagainya lah seperti itu. Terus lanjutnya lagi berkurangnya kinerja pengguna. Contohnya di dalam kinerja pengguna ini, di saat kita menggunakan sosial media, kita lebih sering menghiraukan tugas-tugas apa yang harusnya kita lakukan yang menjadi kewajiban kita. Contoh, kalau lagi kerja, meskipun sedang ada waktu break 5 menit atau 10 menit, karena kita lagi asik main sosial media, kita jadi lupa jam kerja kita tuh apa yang harus kita lakuin. Terus tersebarnya privasi. Nah, ini yang paling bahaya. Terkadang kita terlalu asik memainkan sosial media sehingga mengabaikan privasi kita masing-masing. Terkadang kita lupa apa yang harus kita share, apa yang nggak harus kita share, apa yang harus menjadi privasi untuk diri sendiri. Terkadang kita lalai dan justru malah memasukkan privasi kita ke dalam sosial media, sehingga privasi kita tuh terekspos ke dunia maya. Dan terlebih lagi dapat mengundang kejahatan, terutama di dunia maya. Contoh kecilnya, kita berkenalan dengan seseorang yang kita belum tahu notabene orang seperti apa. Terus kita asik dengan sosial media, kita asik saling chatting ini dan itu, terus ketemulah kedua orang tersebut. Terseliplah nanti dia antara salah satu orang tersebut, sehingga menimbulkan kejahatan, baik entah itu kejahatan secara moral maupun secara psikolog ataupun secara fisik. Dan kurang lebihnya seperti itu aja sih untuk sisi negatif dari saya, dan sebenarnya masih banyak hal ya yang sisi dampak-dampak negatif daripada sosial media sendiri. Tapi dari saya cukup sekian, dan terima kasih atas perhatian dari semua teman-teman, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan saya untuk presentasi hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kata yang masih kurang dari kita dan masih kurang berkenan untuk teman-teman, atau masih ada beberapa kata-kata yang masih kurang dapat dipahami secara jelas. Dan untuk selanjutnya, kalau kiranya masih ada yang kurang jelas, untuk teman-teman semua boleh untuk mengajukan sebuah pertanyaan, dan insya Allah akan kita jawab semaksimal mungkin dan sebisa mungkin dari kita. Baik, dari sini saya ucapkan terima kasih dan cukup sekian. Saya closing, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.